Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum bermartabat. Saudara sekalian, bahwa sering sekali dalam proses eh, menjalankan profesi terdapat hal-hal yang kadang kurang pas dan terkesan bahwa atas PPAT sering sekali digiring ataupun dilihat terkadang dalam cara pemanggilan tidak pas. Oleh karenanya saya ingin mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, kemudian ada juga Peraturan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang di sana juga diatur semua tentang Majelis Kehormatan Notaris. Ya, apabila ada panggilan yang sifatnya sangat urgent dan sangat memerlukan meminta keterangan kepada notaris, khususnya di Indonesia dimanapun, maka adalah keharusan oleh penyelidik untuk memberikan surat ataupun meminta izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Nah, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah di Indonesia itu ada Majelis Kehormatan Notaris Pusat, Wilayah, dan Daerah. Nah, ini sama, dan juga strukturnya ada juga Majelis Majelis Pengawas Notaris Pusat, dari Wilayah dan Daerah pengawasnya, dan begitu juga pengurus pusat, wilayah, dan daerah. Nah, jadi ketika ada sesuatu yang dibutuhkan, baik mengenai meminta akta, baik mengenai prosedur-prosedur pemanggilan yang dapat menjerumuskan, katakanlah demikian, terkadang terkesan tidak jeli dan sehingga mengakibatkan martabat jabatan seorang atas PPAT seringkali terlalaikan dan dikesampingkan, padahal mereka diangkat, ditunjuk adalah berdasarkan undang-undang, ya, dan memiliki SK dari kementerian, maupun kalau dia sekaligus PPAT dan dari Kementerian ATR ataupun dulu Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Kementerian Kumham dan Kementerian Agraria atau ATR yang sekarang. Jadi saudara sekalian, bahwa mulianya seorang notaris PPAT itu adalah merupakan profesi yang dipercaya, ya. Jadi jangan sekali Anda melakukan hal yang di luar regulasi ataupun undang-undang. Nah, ada lagi tambahan-tambahan bahwa adanya keputusan jurisprudensi yang juga harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam pemanggilan notaris untuk memberikan keterangan. Nah, ini kan akan berbahaya tersendiri bahwa notaris PPAT itu dalam menjalankan profesinya dia turut patuh pada semua jabatan dan etika jabatannya, sehingga landasan tadi undang-undang itu tetap bisa diberlakukan dan sesuai dengan hukum positif yang saat ini. Banyak kita lihat bahwa adanya dugaan pemanggilan itu terkadang tidak mendasari atau berdasarkan aturan-aturan yang ada. Kami sangat menyayangkan hal tersebut bila itu terjadi. Baik, jangan lupa di subscribe, like, and share di Notaris PPAT Batam, website kami di www.notarisPPAT.co.id, kemudian di email info@notarisPPAT.co.id. Saudara sekalian, selain itu juga ada beberapa hal yang sangat kelihatan sekali bahwa profesi notaris PPAT itu sering dan terus berkoordinasi dengan para penegak hukum, seperti adanya MOU dengan Kapolri yang terus dari tahun-tahun ke tahun dan sampai sekarang pun masih berlaku, bahwa jikalau seandainya ada hal tersebut, keterangan yang berupa akta otentik maupun lampiran maupun hal-hal yang pernah dibuat atau disahkan oleh notaris mengenai produk hukumnya, maka harus dengan seizin Majelis Kehormatan Notaris.
Saya kira profesi lain juga begitu, dan saya tidak mau membahas profesi lain karena kapasitas kita harus melihat dasar hukum legal standing yang menjadi dasar ketika kita memberikan keterangan. Terima kasih. Salam hukum bermartabat. Semoga sehat selalu, bahagia, sejahtera sepanjang usia, dan jangan lupa like and share. Jangan lupa komen, jangan lupa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Terus kami akan coba menjawabnya. Semoga ini menjadi ladang amal jariah, sedekah ilmu bagi kami dan tidak bermaksud apa-apa. Terima kasih, mohon maaf atas pertanyaan yang belum sempat kami bahas, dan semoga tetap itu bisa dilaksanakan atau dijawab sesuai dengan keinginan dan pertanyaan saudara. Salam hukum bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.